Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Herian. Kali ini saya ingin bahas topik yang menurut saya cukup menarik ya. Menurut saya ini ini akan mudah-mudahan akan menjadi manfaat bagi kita semua. Ini mengenai sudut pandang, mengenai hal yang kita sebut dengan pacaran ya. Jadi alhamdulillah saya menemukan ide untuk membuat video ini. Jadi sambil saya berbagi pengalaman yang mana itu akan kita kita akan olah jadi suatu pandangan, sudut pandang, sehingga kita akan berusaha menjadi lebih menjadi lebih menjauhi maksiat, dan kita menjadi orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya gitu kan. Nah, seperti kita ketahui, hukum pacaran dalam Islam itu adalah haram ya, haram ya. Jadi tidak boleh pacaran gitu. Nah, jadi begini ceritanya. Dalam bulan-bulan ini ya, itu kan saya itu sudah mulai menempati rumah saya sendiri ya. Rumah saya sendiri udah mulai saya tempati, dan situ saya tinggal sendiri guys. Saya jauh dari keluarga saya ada di kota lain gitu kan. Di sini saya tinggal sendiri di tempat itu kan. Nah, hal yang saya lakukan itu adalah seringkali saya tuh suka nongkrong di depan rumah, tepatnya di teras rumah, ya kan, dengan lampu terang hidup. Setelah lepas sholat isya, jadi selepas isya itu kan pulang dari musola itu saya suka nongkrong situ. Bahkan antara maghrib isya juga gitu. Jadi saya bisa nongkrong lama guys, sampai saya merasa ngantuk gitu kan, sambil bisa mengerjakan pekerjaan ya, aktivitas di terdepan rumah di teras itu, dan itu saya merasakan cukup nyaman, ditemani oleh angin malam ya, yang sejuk lah di depan rumah gitu, daripada di dalam rumah saya yang nongkrong di kamar ngidupkan kipas karena panas gitu kan. Nah, mungkin sedikit diganggu oleh nyamuk gitu, tapi nggak apa-apa ya kan. Jadi di situ saya merasa nyaman duduk di depan sambil melihat orang lewat gitu kan. Kadang anak-anak depan rumah tuh bermain gitu kan. Jadi ada pemandangan, melihat aktivitas dari tetangga-tetangga saya gitu, aktivitas dari warga kompleks perumahan tempat saya tinggal gitu kan. Nah, dan kadang-kadang berinteraksi, misalnya ada yang lewat kan, saya bisa menyapa dan mereka menyapa balik gitu kan. Jadi mengadakan keakraban gitu, jadi sambil ya saling tegur sapa gitu kan. Kadang ada teman yang lewat ya, teman laki-laki, dan nongkrong gitu, ikut ngobrol sama saya gitu. Kadang-kadang tetangga depan rumah gitu kan. Nah, bapak dan ibu itu kadang-kadang jadi suka ngobrol gitu. Jadi bisa sharing apapun, ya ngobrol tentang ya kehidupan dan segala macam gitu kan. Nah, tapi saya merasakan ada ketidaknyamanan ya, seperti kita yang perlu saya sampaikan lah, di depan rumah saya itu guys. Di rumah saya itu berhadapan dengan sebuah rumahnya ini depannya itu tidak menghadap rumah saya, tapi menghadap ke arah kiri. Jadi depan rumah saya gitu kan. Jadi kan rumah tuh di situ tuh kebetulan tidak berhadapan di komplek perumahan itu. Jadi rumah di depan saya dipisahkan oleh jalan itu menghadap ke arah lain gitu, ke samping gitu kan, samping kiri tepatnya. Nah, jadi rumah saya ini ya itu di kiri kanannya kosong guys, di kosong dan gelap. Kalau malam tuh gelap gitu kan. Satu rumah sebelah kiri rumah saya itu kosong ya. Lalu rumah sebelahnya baru diisi. Jadi dari rumah saya itu kan dari sebelah kiri, ke kanan rumah saya, dari simpang di sebelah kiri rumah saya itu adalah beberapa rumah itu adalah persimpangan, simpang 4 gitu kan, simpang 4 besar. Itu rumah saya itu ke berapa ya, 1 2 3 4, nomor 4 dari blok ya, urutan keempat dari simpang
tengah di jalan gitu kan, simpang besar, simpang 4 besar. Nah itu rumah yang pertama di simpang tuh berisi, rumah kedua kosong, rumah ketiga berisi, keempat rumah keempat kosong, nah, rumah saya kelima ya guys, kelima. Nah rumah sebelah saya, sebelah rumah saya, setelah rumah saya gitu kan, 6, 7, 8, rumah ke-6, rumah ke-7 dan rumah ke-8 tuh kosong. Jadi gelap gitu kan. Bahkan kalau saya tidak di rumah pun itulah lampu stras kan saya memang nggak hidup guys. Itu memang gelap, jadi gelap semua guys. Nah, jadi saya kalau jadi saya tuh masih mobile, masih berpindah. Jadi antar rumah saya, karena rumah saya kan belum ada air guys. Jadi saya masih nampung air hujan. Saya masih bolak-balik ke rumah yang ini ya, ke rumah orang tua saya, ke papa kandung saya kan, untuk biar bisa mandi ya kan, atau masak gitu guys di sini. Sekarang saya tentu aktivitas yang ya paling sekedarnya saja gitu, karena memang tidak ada air gitu. Airnya cuma saya dapatkan untuk dari air hujan saja gitu ya kan. Nah, jadi jadi di depan itu Anda bayangkan betapa gelapnya, ya kan? Lampu jalan itu ya, ada masih lampu jalan, tapi yang depan yang lampu jalan dari tiang listrik itu ya, depan rumah saya ini memang mati, guys, mati. Jadi lampu tuh hanya berasal dari beberapa rumah yang ada orangnya gitu kan. Nah, tapi di kanan dan kiri itu cukup terang, tapi agak jauh. Jadi lampu di tiang listrik itu kan ada tiang listrik di setiap simpang itu ya. Rumah saya pas depan simpang juga, tapi simpang 3, guys. Jadi blok perumahan itu kan ada simpang 4, ada simpang 3, simpang 3, simpang 3 gitu kan. Nah rumah saya tepat di depan simpang 3-nya. Jadi setelah simpang 4 itu ada simpang 3, nanti ke sana rumah saya, sebelah kanan rumah saya itu ada simpang lagi, simpang 3 berikutnya dan simpang 3 berikutnya gitu guys. Nah kebetulan di depan simpang 3 rumah saya itu lampunya mati. Jadi waktu itu kami pernah ya istilahnya tek-tekan lah, atau sumbang gitu kan, ngumpulin duit untuk membeli lampu, tapi nggak tahu kenapa berapa bulan ini itu sudah putus lampunya guys gitu kan. Jadi tidak lagi untuk dihidupkan gitu. Tapi merasa semua udah cukup karena lampu rumah masing-masing kan menyala cukup terang gitu kan. Nah, jadi berapa bulan ini saya merasa nggak nyaman ketika saya melihat ada muda-mudi. Jadi di depan rumah saya itu ada anak gadis gitu guys. Jadi anak gadis tuh kira-kira 2 orang ya. Dia ibu itu punya 4 orang anak gitu. Jadi anak paling tua itu wanita, lalu anak kedua ketiganya juga wanita ya, dan paling bawah tuh laki-laki. Jadi anak paling bungsu ini laki-lakinya kira-kira SD guys. Nah kalau anak paling tua itu udah tamat sekolah, dan anak kedua dan ketiga wanita ini adalah masih SMA dan SMP mungkin ya. Ya saya kurang tahu jelas karena saya tidak begitu kenal gitu kan. Ya kan tidak pernah tidak pernah ngobrol lah gitu. Jadi saya juga tidak pernah bertanya. Yang penting pikirannya saya kira-kira mungkin SMP dan SMA. Nah itu hampir tiap malam ya ada laki-laki yang sebaya dengan dia tentunya. Jadi kakak dan adik ini ya, terutama yang paling sering saya lihat itu ada adiknya. Itu ada laki-laki naik motor gitu datang ke rumahnya guys gitu kan. Jadi ya kalau saya bisa tebak ini pacaran gitu, karena mereka berdua-duaan. Jadi memang kelihatan begitu mesra gitu. Meskipun saya tidak melihat ada adegan terlarang ya, misalnya kayak mohon maaf ya kayak ciuman, tapi memang jadi cukup mesra. Jadi orang biasa bakal tahu ini memang pacaran gitu. Jadi nggak sekedar teman, karena teman tuh kita tahu lah bisa bedakan mana teman mana pacar kan gitu, kita bisa menilai gitu kan. Nah jadi datang ke rumah hampir malam, kadang pulangnya jam 11 malam lewat gitu guys ya kan. Nah jadi kadang-kadang kan saya kan tidak mungkin saya juga punya aktivitas di depan HP gitu kan. Ketika nongkrong depan teras itu saya juga selalu perhatikan di depan saya gitu kan. Jadi kadang-kadang baru saya sadar kan, kok ada orang di pojokan situ yang jadi dia tuh kadang nggak nongkrong di depan rumahnya. Jadi kadang-kadang di depan rumah saya malah guys, jalan tepi jalan itu. Jadi nongkrong di semotor gitu kan, berduaan. Kadang ceweknya berdiri gitu kan. Ya, Anda tahu lah bagian yang kiri kanan rumah saya kan gelap. Jadi betul-betul hanya lampu rumah saya saja gitu. Jadi memang kondisinya tuh agak remang-remang gitu kan. Jadi dan kadang-kadang mereka nongkrong depan rumahnya guys, tapi masih terlihat di rumah saya gitu. Nah, itu saya merasa tidak nyaman. Karena kenapa?
dalam Islam kita tahu ya, ini terserah Anda mau bilang kolot apa gimana ya, tapi dalam Islam itu kita kalau kita melihat suatu kemaksiatan ya, ini perkaranya iman guys. Jadi iman kita itu ya dinilai ya, Allah menilai iman kita itu adalah 3 tingkatan. Jadi kalau kita nampak ada kemaksiatan depan kita, kemungkaran gitu kan, itu kita harus mengubahnya dengan tangan gitu, alias dengan kekuasaan. Makanya kalau kita berani, kita harus bisa apa ya, bukan sekedar menegur, tapi memang dengan fisik itu membuat mereka tuh supaya berhenti gitu. Itu iman paling kuat. Nah, mungkin kalau nggak mau ada keributan ya paling pakai pemerintah atau RT setempat itu apa ya, mengeluarkan semacam ya peraturan lah gitu, nggak boleh pacaran. Ini kan memang ini mungkin ekstrim ya. Tapi sebenarnya guys ya, kalau kita lihat di tempat yang Islamnya kental itu memang nggak bisa kayak di Aceh misalnya gitu kan. Jangan lagi pacaran. Ya, aurat aja di situ betul-betul apa ya, dijaga gitu kan. Jadi ada perdanya, perda mengenai aurat gitu kan. Jadi itu bisa dilakukan sebenarnya. Cuman ya mungkin ada banyak tempat itu orang masih belum kuat syariatnya. Jadi mereka masih menganggap remeh hal itu gitu kan. Nah, jadi diubah dengan kekuasaan. Jadi dibuat dengan peraturan gitu kan. Nah, kalau nggak sanggup, minimal dengan lisan, yaitu menegur misalnya. Nah, kalau nggak sanggup lagi, minimal dengan diam, tapi tidak menyukai dalam hati. Nah, itu adalah selama iman. Nah, tentu saya merasa ya, sebagai seorang muslim, saya tidak nyaman. Dan itu saya merasa itu sudah benar ya. Tapi kalau Anda menilai itu kolot, itu serah Anda. Tapi kalau orang-orang yang sudah berusaha untuk hijrah gitu kan, dia akan mengerti, dia akan ada pastilah. Jadi saya merasa senang, lega, dan nyaman ketika saya merasa tidak nyaman gitu. Ketika ada hal itu terjadi di depan mata saya gitu. Nah, saya merasa tidak nyaman. Kecuali mungkin kalau Anda nonton sinetron mungkin. Karena itu cuma acting gitu kan. Nggak sebenarnya terjadi. Tapi ini kan benar-benar terjadi. Dan itu terjadi pada anak orang di depan kita gitu kan. Mereka berpacaran yang merupakan suatu kemaksiatan gitu. Berdua-duaan yang bukan muhrim gitu kan. Nah, jadi apa ya? Saya merasa gak nyaman dan saya merasa saya melakukan sesuatu gitu. Nah, kalau saya tegur, saya takut menyinggung gitu kan, karena dia tentu juga punya orang tua gitu. Kecuali kalau dia memang nggak tinggal situ, ya kan. Tapi itu dekat rumahnya gitu guys. Makanya apa yang saya bisa lakukan itu kan. Nah, makanya saya lakukan yang selalu saya lakukan adalah ya itu saya matikan lampu teras. Saya masuk ke rumah dan setelah saya masuk saya matikan lampu teras gitu. Jadi menjadi gelap. Jadi dan mereka tentu saya usahakan tahu. Jadi itu tujuannya adalah agar mereka harusnya merasa ya, kok ada yang terganggu dengan aktivitas mereka gitu. Ya kan? Saya masuk ke rumah dan saya matikan lampu teras gitu kan, lalu saya nongkrong dalam rumah dia gitu kan. Nah, lalu saya lihat keluar dari jendela itu untuk memperhatikan apakah sudah pergi apa belum laki-lakinya gitu kan. Nah, kalau sudah pergi baru saya buka lampu teras lagi, baru saya nongkrong depan rumah lagi, atau mungkin kalau malam ya sudah saya tidur gitu kan. Nah, kadang-kadang dulu awal-awal itu saya putar pengajian dengan suara yang ya cukup lah, nggak keras ya, masa itu tidak pakai speaker, masa itu cukup bisa mereka dengar. Jadi mereka dengar gitu kan. Jadi ceramah ustadz yang membahas tentang pacaran, kalau pacaran itu haram. Bahkan ada ustadz kita yang Ustadz Abu Somad mengatakan pacaran itu orang-orang itu yang pacaran itu adalah bodoh gitu dan segala macam gitu kan. Memang dan jadi itu agar membuat mereka merasa, tapi mereka ternyata tidak ada perubahan. Mungkin mereka tahu saya melakukan itu, tapi mereka tidak berubah masih seperti itu gitu. Tapi ya sudahlah, itu bukan urusan kita. Berarti kita selalu berusaha agar mereka tahu kalau kita tuh tidak nyaman dengan itu gitu kan. Karena gimana pun itu terjadi di depan mata kita. Kalau mereka melakukan itu paling silakan lah. Tapi kita sebagai seorang muslim yang melihat ada suatu kemaksiatan depan kita, ya kita harus tergerak untuk nggak cukup merasa saja, harus bergerak untuk menunjukkan kalau kita tuh tidak nyaman dengan hal itu gitu. Tentu dengan bukan cara yang ekstrim ya, karena bagi saya kalau menegur mungkin kita nggak bisa,
karena kita menimbang karena dia tinggal dekat situ gitu guys, rumahnya di situ pula gitu. Nah tentu ada orang tuanya lebih berhak menegur gitu kan, kalau orang tuanya merasa. Tapi saya lihat memang orang tuanya tidak masalah, itu kayaknya tidak mempermasalahkan itu. Nah itu telah tipikal orang tua sekarang yang tidak peduli bahwa dalam Islam itu pacaran itu dilarang guys, diharamkan gitu. Nah jadi ini berbeda ketika dulu. Jadi kalau kita balik ya, ini mindset anak-anak muda remaja ini. Saya terbayang kejadian ketika saya masih muda dulu gitu kan. Waktu saya masih, sekarang saya umur saya udah kepala 3 lebih guys. Mungkin beberapa tahun lagi saya udah kepala 4 gitu kan. Ini saya teringat masa-masa ketika saya masih remaja dulu. Nah, dulu ketika saya remaja ya, ini sekitar sedikit flashback, itu saya merasakan ya bahwa pacaran tuh keren gitu. Jadi kalau Anda tidak pacaran, Anda tidak keren gitu. Itulah mindset yang terbentuk gitu. Karena memang dulu tuh memang karena pergaulan, karena tontonan gitu kan. Jadi dulu tuh banyak film-film, ya kayak dulu Anda tahu ya, itu lagi musim film waktu saya masih remaja itu, film-film kayak Romeo and Juliet, film-film kayak Titanic gitu kan, yang kental nuansa percintaannya gitu. Jadi dulu tuh saya sebagai remaja saya menilai kalau pacaran tuh keren gitu. Jadi pacaran tuh menjadikan Anda lelaki yang berharga. Tadi Anda tuh karena berharganya Anda mudah mendapatkan wanita gitu, yang bisa Anda pacari gitu kan. Jadi dulu adalah patokan saya untuk menilai diri saya itu keren apa tidak gitu. Ketika saya mudah mendapatkan wanita. Bahkan itu dulu saya saking saya bisa pacaran dengan banyak wanita ya. Cuma status ya, cuma sebatas status. Jadi itu semacam kebanggaan. Misal kita cerita ngobrol sama teman, oh saya punya pacar lebih dari satu, ada yang 2, 3, 4 dan seterusnya gitu kan. Jadi itu adalah saya merasa dulu tuh itu keren gitu guys. Nah, jadi saya sampai sering tes gitu kan. Jadi misalnya kita baru ketemu dengan wanita mana saja ya, kita mungkin baru kenal ya, kita merasa kayaknya wanita nih tertarik dengan kita. Nah kita pengen tes perundungan kita gitu. Apakah kita tuh memang semenarik ini di depan wanita gitu kan, di depan para wanita. Jadi saya kadang-kadang saking pedenya itu, kalau istilah dulu kan nembak. Saya nggak tahu mungkin sekarang masih istilah nembak apa tidak. Jadi nembak cewek, apakah dia mau sama kita apa tidak gitu. Nah tentu kalau berarti kita bangga, oh ternyata saya sangat menarik di depan para wanita dan saya sukses menggaetnya dari pacar gitu. Jadi itu adalah suatu kebanggaan gitu kan. Dulu ya, waktu saya belum ngerti kalau pacar itu maksiat gitu dan semacamnya. Tapi ketika kita melakukan sudah jadian istilahnya itu kan, lalu pacaran itu memang momen itu guys ya, mulai karena kan ada ikatan. Jadi kepacaran itu ada ikatan. Dan itu kalau sekarang saya nilai itu, saya merasakan itu sebenarnya tidak nyaman. Kenapa? Karena kita udah punya ikatan dan kita nggak bebas lagi. Jadi ada aja aturannya gitu. Padahal belum menikah. Kalau menikah, is oke lah, udah ada ikatan yang kuat. Tapi ini pacaran guys, ikatan yang nggak kuat, tapi udah mulai ada pengekangan kebebasan. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Kita harus begini. Lagi apa? Kita harus jemput dia misal gitu kan. Jadi waktu kita tuh mulai tidak produktif lagi gitu. Karena kalau kita produktif, kita belajar, kita betul-betul ya mengerjakan sesuatu yang bermanfaat gitu. Jadi bukan pacaran ya, itu bukan hal bermanfaat gitu kan. Nah, jadi saya mau bilang tadi. Jadi sebenarnya guys ya, kalau kita nilai gitu ya. Jadi pacaran itu guys sebenarnya ya, kalau saya sudut pandang saya nih ya, mungkin saya setuju atau tidak gitu kan. Sebenarnya kalau dulu dengan sekarang itu berbeda gitu. Dulu, jadi saya anggap remaja ini pikirannya adalah sama kayak saya dahulu. Mereka belum paham, mereka bisa melihat jauh ke depan. Mereka cuma taunya senang-senang aja gitu kan. Oh, jadi mindset mereka begitu. Kenapa? Karena tontonan tadi, saya kan pengaruhnya karena tontonan film Romeo and Juliet, kayak film Titanic dan film-film lainnya gitu kan, yang ada percintaannya gitu kan. Nah, jadi kalau dulu saya tahu itu maksiat, saya tidak akan pacaran gitu. Saya akan hindari itu. Seperti sekarang gitu kan. Nah sekarang ini ya, meskipun saya jauh dari keluarga ya, saya bisa aja pacaran diam-diam gitu kan, atau selingkuh. Tapi saya tidak melakukannya. Kenapa? Karena itu akan berat hukumannya nanti. Jadi kalau kita
Anda tahu ya kalau kita apa ya kalau kalau kita apa ya pokoknya Anda tahu lah beratnya hukumannya. Kalau Anda berzina setelah menikah itu Anda hukumannya adalah didenda sampai mati. Kalau misalnya Anda apa kalau masih belum menikah itu adalah dicambuk berapa kali gitu kan. Nah, jadi memang sangat berat hukumannya. Hukuman dari berzina karena pacaran itu mengarah kepada maksiat gitu kan. Susah dihindari guys. Kalau udah pacaran itu ujung-ujungnya nanti akan mengarah kepada zina juga gitu. Minimal zina mata lah minimal gitu kan. Atau zina tangan sebelum melangkah ke zina yang melakukan hubungan mohon maaf ya, hubungan suami istri misalnya. Nah, jadi pacaran itu lah gerbang menuju sana gitu. Karena pacaran itu kita masing-masing merasa kita punya hak terhadap individu lainnya gitu. Toh dia pacar saya gitu kan. Itu harus dihindari. Jadi mending saya kerjakan hal-hal lain yang bermanfaat gitu kan. Banyak hal yang dikerjakan. Jadi apa ya? Daripada misalnya pacaran, kita banyak bisa mengerjakan banyak hal, mengerjakan hobi, melakukan aktivitas, merancang masa depan dan berusaha agar masa depan kita tercapai gitu kan. Jadi hal seperti itu. Nah, jadi dulu ya kalau saya flashback ke masa lalu ya. Jadi gini, saya pengen sedikit cerita momen ketika saya PDKT dengan momen bukan PDKT sih tepatnya kagum lah gitu. Ketika kita menyukai seorang wanita gitu kan. Jadi itu fase sebelum kita pacaran kan. Jadi sebelum kita pacaran itu kan pertama kan kita tuh awalnya kita suka pada seorang wanita gitu. Kalau sebagai laki-laki gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ya kalau mau jujur ya di contoh gini guys, dulu ya saya cerita waktu SMA ini SMP guys, SMP. Jadi saya suka kepada seorang wanita waktu SMP dulu. Jadi wanita ini saya nilai ya dari segi fisik, dari segi wajah ya, dari segi akhlak, perilaku tuh tidak ada kekurangannya gitu guys, ya kan? Dan saya sering perhatikan dia gitu karena suka gitu kan, saya sering perhatikan. Jadi dia ini punya kegiatan kepramukaan. Jadi saya sampai rela ikut pramuka biar bisa dekat sama dia gitu kan. Tapi itu nggak kesampaian karena saya cuma sekali ikut pramuka karena memang dasarnya saya nggak suka gitu kan. Jadi saya nggak nyaman, ya udah saya cuma datang ke kegiatan pramuka sekali, besok saya nggak datang lagi gitu guys. Ya kan memang dia memang gitulah nggak suka gitu kan dengan pramukaannya. Toh saya bisa dekat dengan dia di kesempatan lain gitu. Jadi ketika kita mengagumi seorang wanita ya, kos dulu ya, ini cara saya nggak tahu apa yang jadi dengan Anda gitu. Saya suka memperhatikannya diam-diam gitu. Jadi waktu itu ya selain kami kan sekelas gitu. Jadi ketika jam belajaran atau jam keluar main tuh saya suka perhatikan dia diam-diam gitu guys. Mengagumi keindahannya, kecantikannya gitu kan. Diam-diam gitu kan. Itu bagi saya sangat hal yang sangat menyenangkan gitu. Hal yang membahagiakan. Bisa memperhatikan wanita yang Anda sukai gitu. Itu menurut saya perasaan yang tidak bisa digambarkan indahnya gitu, menyenangkannya gitu kan. Nah, bahkan kebetulan kami tinggal tetanggaan gitu ya. Jadi saya waktu itu punya aktivitas. Jadi waktu itu papa saya adalah seorang polisi. Sekarang sudah pensiun ya. Dulu kan masih aktif. Nah, itu mama saya itu mengambil orderan makanan tahanan. Jadi kan papa saya itu bekerja di suatu polsek ya. Polsek Anda tahu ya, polisi sektor gitu. Jadi polsek itu di kota itu ada Polda, ada Polres, ada Polsek. Nah, jadi polsek itu kecil kayaknya. Jadi kerja di polsek dan itu tiap polsek itu ada tahanan guys. Nah, itu mereka perlu makan siang dan malam gitu kan, makan siang makan malam, dan kalau belum puasa itu tuh jam makannya berubah, jadi makannya tuh malam tetap, tapi yang siangnya diganti jadi di 3 hari guys. Jadi ada makan siang, makan malam, dan makan sahur gitu kan. Karena kan tentu yang non muslim juga ada di dalam penjara. Jadi kalau belum puasa tuh 3 kali ngantar guys. Kalau hari biasa tuh 2 kali ngantar. Nah, itu
Saya yang bertugas untuk mengantarkan makanan itu ke dalam penjara gitu kan. Nah, itu tiap saya ngantar pulang pergi, saya selalu melewati rumah wanita yang saya suka ini gitu. Ya, saya masih ingat namanya Rini. Saya masih ingat namanya Rini, dan pamannya juga seorang polisi. Ya, kayaknya orang Batak guys. Saya lupa marganya apa gitu ya. Tapi Muslim ya, Muslim ya. Jadi saya saking saking jadi saya memang jadi mengantarkan nasi itu ya, dari mengantarkan istilahnya nasi tahanan itu melewati rumahnya dan pulang itu saya merasakan suatu kebahagiaan yang menyenangkan itu. Jadi saya tuh apa namanya, soalnya kan itu kan orang kan, bagi anak-anak biasanya itu kan suatu hal yang apa ya, kalau bisa kan bagusnya main, tapi saya tidak, saya justru lebih memilih untuk ngantarkan nasi tahanan itu ya. Bahkan saya kadang-kadang apa ya, iseng-iseng lewat aja gitu, jadi lewat depan rumahnya saya sudah senang gitu kan. Melihat karena memang apa namanya, kalau rumah-rumah itu ya kebetulan alhamdulillah rumahnya itu memang gordennya tuh kalau belum jam apa ya, belum jam tidur kayak jam 10 lewat itu memang belum ditutup. Gorden itu kan ada dua guys, ada yang lapisan tipis ya, yang tembus pandang, sama yang gorden tebal. Itu biasa jam 10 malam ke atas baru ditutup gorden tebalnya, udah jam tidur. Tapi kalau enggak, kita bisa lihat dari luar gitu apa aktivitasnya. Jadi dia tuh suka, saya perhatikan ya, dia pakai baju tidur tuh guys, jadi kayak piyama gitu. Saya sampai hafal gitu, saking seringnya lewat depan rumah dia gitu kan. Karena ngantar nasi tahanan malam gitu kan, atau apalah pas mau berbuka, pas mau sahur gitu kan, dia juga bangun sahur tentunya. Jadi yang saya perhatikan adalah saya sampai hafal dia kebiasaannya itu adalah ini sedikit apa ya, memori ya, tapi apa di bagian biar 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 ada biar ada apa ya, biar ada cerita lah sedikit gitu. Jadi dia selalu minum susu gitu sambil belajar. Jadi memang nih anak memang hobinya belajar. Jadi saya tiap perhatikan lewat tuh dia selalu lagi belajar guys. Memang anaknya cerdas kayaknya ini kan. Jadi hobi belajar, dan saya suka tipe cewek seperti itu ya. Dia memang orangnya nggak banyak ngomong orangnya gitu kan. Di sekolah juga pendiam gitu. Eh, kalau kalau apa, kalau pasangan saya sekarang ya, atau istri saya dengan sekarang, jadi jangan apa, biarnya jangan cemburu ya, ini kan masa lalu, tapi ini kan saya ambil cerita ini adalah agar apa ya, agar ada paham, karena topik kita ini kan pacaran, jadi saya harus menceritakan kisah juga biar Anda bisa sedikit menyerap dan mengerti tentang membahas pacaran ini kan. Nah, kenapa saya bahas topik ini gitu. Nah, jadi ini waktu itu kan belum pacaran guys, masih mengagumi saja, suka saja gitu kan. Saya sering lihat dan selalu lihat dia tuh lagi belajar. Ya, jadi membelakangi. Jadi dia tuh belajarnya tuh duduk di meja membelakangi saya gitu. Karena dia menghadap ke dalam gitu kan. Nah, itu dia apa, habis dari buat susu dari belakang dia bawa ke depan, letakkan di meja belajarnya, dan dia belajar lagi. Jadi meja belajarnya memang di ruang tamu guys gitu, di ruang tamu meja belajarnya, karena memang rumah kalau komplek asrama polisi itu ya memang rumahnya kecil, jadi hanya ada ruang tamu sama dua kamar dua, lalu ditambah belakangnya. Biasanya itu awalnya nggak ada, jadi inisiatif dari apa namanya, anggota polisi itu untuk menambah bagian belakangnya gitu, jadi semacam dapur. Jadi nggak, rumahnya tuh dapurnya di dalam rumah gitu guys. Jadi nggak di luar rumah gitu dapurnya kan. Jadi kamar mandi memang di belakang, tapi kan perlu dibuat dapur juga gitu. Nah, jadi melihatnya saya sudah senang gitu. Nah, tiba suatu saat, di waktu saya ingin menembaknya gitu kan. Istilah dulu kan menembak, jadi mau ngajak jadian. Nah, dulu memang waktu itu ya, saya tuh belum berani, saya belum agresif gitu. Ya dulu tuh saya belum apa ya, waktu SMP itu saya belum belum punya pengalaman pacaran, ya kan, belum punya pengalaman pacaran. Jadi pacaran bagi saya adalah suatu hal yang belum pernah saya rasakan gitu. Saya masih pada tahap suka pada wanita gitu kan. Nah, jadi belum pernah pacaran, jadi saya berusaha menyatakan suka saya sama dia gitu kan. Bagaimana apa, pengen dia tuh jadi pacar kita gitu misalnya, ya kan. Nah, itu
kok nggak salah waktu itu saya nembaknya di kelas guys. Jadi waktu itu jam istirahat nggak salah ya, atau jam pulang, jadi saya lupa deh jam pulang atau jam istirahat gitu. Jadi saya membuat surat gitu, secari kertas gitu kan. Saya lupa waktu itu saya nulis apa, tapi intinya apa kayaknya kalau nggak salah ya itu intinya adalah ngajak jadian mungkin. Jadi mau jadi pacar saya atau gimana gitu kan. Nah, waktu itu ya, kalau saya nilai memang sebenarnya dia suka juga sama saya. Karena dari lihat dari apanya gitu ya, dari gerak-geriknya gitu kan. Saya yakin dia juga suka gitu kan. Jadi ada gayung sambut gitu. Nah, tapi pada waktu itu ya, yang jadi adalah ketika dia merespon, jadi ketika saya sudah sampai ke dia, lalu di kelas itu nggak salah waktu itu hanya berapa orang guys, saya, teman dekat saya dan dia gitu. Dan yang paling cuma 4 orang di kelas waktu itu, jadi lagi sepi, orang-orang pada keluar kelas itu kan, nggak ada guru juga waktu itu, jam keluar main atau jam pulang itu, udah jam pulang. Jadi dia manggil saya di kelas itu, dia manggil saya dan jadi tapi entah kenapa guys ya, waktu itu mungkin karena belum ada pengalaman pacaran, saya betul-betul gugup gitu. Ini seharusnya kan saya tuh kan bertindak sebagai seorang pria sejati, saya datang gitu lalu ngobrol, tapi tidak. Saya juga belum pernah ngobrol sama dia waktu itu ya, saya hanya mengagumi dari jauh gitu. Nah, apa yang terjadi? Saya malah keluar kelas gitu, saya malah menghindari gitu. Saya malah gugup gitu kan, lalu saya keluar kelas dan nggak, habis itu nggak jadi apa-apa gitu. Saya nggak tahu apa terjadi berikutnya, yang penting waktu itu saya menghindari gitu. Ya apa ya, mungkin saya terlalu takut untuk menghampiri gitu kan. Nah, jadi ya begitulah, jadi saya apa jadi dia tahu perasaan saya, tapi saya tidak pernah jadian gitu guys, karena saya tidak pernah, ini mungkin dia kira ini orang nggak serius gitu kan. Jadi tapi alhamdulillah ya itu mungkin kalau saya teruskan yang pacaran ya jadi nggak indah lagi. Kenapa? Karena ketika pengalaman jadi dulu ketika saya masih masa jahiliyah itu kan, ketika saya pacaran tuh memang saya rasakan memang pacaran ini adalah membebani, dalam artian mengekang. Kalau udah nikah nggak apa-apa, karena itu memang pasangan hidup kita yang legal, yang sah, yang memang halal gitu kan, itu nggak masalah. Kita dibebani dengan antar jemput misalnya, atau ngurus dia nggak apa-apa. Tapi ini kan pacaran gitu, masih anak orang gitu guys, belum kita nikahi. Jadi ketika pacaran tuh memang banyak yang ruginya gitu. Ada berantemnya juga lah ya kan, waktu kita tuh buang percuma, kita sebenarnya mengerjakan hal produktif menjadi tidak produktif. Misalnya kayak menunggu dia pulang kerja, sampai pulang kerja gitu, antar jemput. Padahal kita bisa fokuskan untuk masa depan gitu waktu kita kan. Jadi habis untuk ngurus dia aja gitu. Itu tidak perlu. Jadi dan rasanya itu sudah berkurang ketika dia sudah jadi pacar kita. Itu saya yakin perasaan itu akan berkurang. Artian tidak seindah waktu kita masih mengagumi. Jadi momen mengagumi itulah momen keindahan di situ gitu. Jadi kalau udah pacaran udah biasa aja lagi ya. Jadi makanya sebenarnya ya kalau para remaja ini mengetahui ya, makanya kalau kita nonton ya, kayak saya nonton film misalnya yang ada adegan percintaannya, itu saya suka ketika ada adegan-adegan tuh yang belum tahap pacaran guys. Jadi ada momen-momen yang menentukan, yang membuat mereka tuh sehingga mereka menjadi pasangan gitu kan. Kayak kalau tahu film Gu Jumpyo itu yang serial City Hunter, itu kan enaknya ceritanya itu ketika dia tuh masih tahap kenapa dia bisa masih tahap mengagumi, belum pacaran. Nah, jadi bagaimana mereka ini dekat. Nah, itu enak guys nontonnya gitu. Jadi tahap gimana mereka tuh bisa awalnya sebelum jadian tuh enak nontonnya. Tapi ketika sudah jadian tuh udah apalagi gitu, karena udah tiba pada tahap perselingkuhan atau hal-hal yang ya sudah masalah yang menurut saya tidak nyaman lagi ditonton gitu. Jadi memang momennya adalah selalu bagaimana orang ini jadi momen ketika pacaran tuh udah nggak enak lagi tonton guys. Jadi main tonton tuh ketika kayak Romeo and Juliet itu kan,
Romeo and Juliet Anda tahu ya, yang bintang Leonardo DiCaprio dan Claire Denis itu ya. Itu indahnya tuh tonton enaknya ketika mereka tuh awalnya bagaimana mereka bertemu, bagaimana mereka masih suka gitu kan. Saya ingat tuh waktu itu momennya, kejadiannya waktu itu mereka ketemunya di rumahnya si Claire ini, Leonardo ke rumah si Claire, Romeo ini ke rumah Juliet gitu kan. Jadi mereka ketemu di balik akuarium gitu. Itu indah guys. Jadi momen ketika mereka tuh bertemu, momen ketika mereka tuh saling suka itu indah. Tapi ketika mereka sudah pacaran udah nggak indah lagi gitu. Yang karena asiknya tonton karena ada konflik itu gitu kan. Tapi kalau itu nggak ada konflik, jadi tidak, apa sih indahnya nih orang pacaran gitu kan. Yang enak tonton film Domino itu kan karena ada konfliknya itu gitu. Konflik setelah mereka tuh pacaran gitu kan. Konfliknya itu. Kalau pacaran nggak enak guys. Jadi mau di kalau sebelum pacaran kan belum ada konflik. Jadi indahnya sebelum pacaran itu adalah momen itu yang enak. Kalau pacaran tuh kalau ada konflik aja. Kalau ada konflik nggak enak gitu. Jadi intinya adalah sebenarnya saya pengen katakan pacaran tuh nggak enak guys, bener nggak enak ya. Waktu Anda terbuang, ya kan. Jadi bagi saya waktu zaman remaja inilah yang paling indah itulah ketika Anda mengagumi seorang wanita, menikahi seorang wanita gitu. Ya cukup sampai segitu aja gitu. Jadi Anda tuh melihat dari jauh gitu atau memperhatikannya diam-diam itu sudah sangat indah sekali gitu. Mengetahui aktivitasnya gitu. Apa saja kebiasaannya itu indah sekali. Tapi ketika Anda sudah menyentuh mulai pacaran tuh sudah mulai indah lagi. Kenapa? Karena kalau pacaran tuh ada putusnya, ya kan? Apakah Anda bisa mempertahankannya? Karena memang pacaran ini kan apa namanya? Untuk selingkuh tuh cukup kuat godaannya. Kenapa? Karena tidak ada ikatan antara dua keluarga dan tidak ada ikatan yang kuat gitu. Yang kalau putus pacaran kan lebih mudah dibandingkan kita cerai misalnya gitu kan. Nah, jadi belum lagi konflik-konfliknya gitu kan, kita pun masa nggak nyaman karena ini masih anak orang gitu, belum jadi pasangan sah kita gitu, bagaimana mengaturnya. Karena masih canggung gitu guys, karena masih belum ada status legal sah itu kan. Nah, jadi masih awkward lah istilahnya gitu kan, canggung itu nggak nyaman sekali. Bagaimana bersikapnya gitu kan. Nah, belum lagi waktu kita terbuang gitu kan. Nah, jadi makanya saran saya ya kepada para remaja, Anda harus menata masa depan Anda, karena nanti kalau Anda sudah menikah, itu Anda sudah tidak lagi punya waktu sebanyak dan seefektif dulu ketika Anda belum nikah gitu. Ya, bagi remaja nih pesan saya ya, daripada ada pacaran, Anda cukup silahkan mengagumi seorang wanita ya, mengagumi beberapa wanita 1000 nggak apa-apa, mengagumi gitu. Menyukai silakan, itu indah sekali, saya akui itu indah. Lalu mengaguminya, menyukainya, memperhatikannya dan dia mengintip aktivitasnya, tentu aktivitas yang tidak haram ya, yang halal. Seperti misalnya kayak saya sambil lewat itu saya suka melihat dia tuh lagi belajar sambil minum susu gitu kan. Nah, atau bagaimana dia tuh ikut pramuka, atau bagaimana dia belajar di kelas gitu kan, gimana cara dia di kelas itu dia belajar mencatat segala macam gitu kan, aktif bertanya itu. Jadi cukup sampai segitu saja. Nah, itu akan mendorong Anda untuk rajin belajar, lebih semangat dalam hidup gitu. Jadi cinta suka tuh akan membuat kita lebih semangat dalam hidup ya. Tapi pacaran tuh akan merusak semuanya. Ya, jadi semangat Anda tuh akan terganggu, nanti yakin pada saya. Ketika ada masalah nanti dalam hubungan pacaran Anda, itu kan terganggu. Jadi Anda memikirkan hal ini, Anda akhirnya memikirkan dia gitu. Jadi dalam artian memikirkan dalam hal yang negatif ya. Karena kalau kita sekedar suka, itu kan pikiran kita tuh masih bisa dikontrol. Dalam artian kita tuh hanya ya nggak terlalu fokus ke situ gitu kan. Tapi kalau ada masalah kan, yang berlibat tuh ke masalah. Jadi masalah tuh membuat kita terpaku ke situ gitu. Makanya kalau pacaran itu kan ada problemnya gitu. Nah, itu kita hindari. Jadi cukuplah suka gitu kan, mengagumi, perhatikan diam-diam gitu kan, pengen tahu aktivitasnya apa. Itu kan tidak merusak, itu semangat yang tidak merusak gitu. Nah, jadi Anda sambil bangun masa depan Anda, ya kan. Entah nanti Anda merasa suka Anda tuh bertahan terhadap dia sampai ada sukses nanti kan. Misalnya Anda suka sama dia bertahun-tahun gitu, sampai ada sukses Anda kan bisa datangi dia dan melamar dia langsung gitu kan. Syukur-syukur dia belum ada pasangan, dan Anda bisa memberitahu dia sebenarnya, kalau saya nih
mengharapkan pacaran. Kalau saya suka sama wanita tuh saya cukup menyukainya saja, tapi saya akan langsung nanti melamarnya ketika saya mau menikah gitu. Jadi saya tidak akan bilang pacaran gitu. Nah, itu kita sih tahu. Jadi dia tahu standing position kita. Kalau kita tuh memang bukannya tidak tertarik sama dia, tapi memang kita memang tidak mau atau mengharapkan pacaran gitu guys. Nah itu jadi dia tahu standing kita, dan kalau dia setuju dia akan menunggu kita gitu. Kalau memang dia suka juga gitu kan. Jadi itu lebih baik gitu kan, daripada dia tak tahu kalau kita dilihatnya mungkin kita nih udah ada yang lain gitu kan. Jadi dosa takut kehilangan pasangan. Mungkin juga nanti kita rasa suka kita akan beralih ke cewek lain, kita kan nggak tahu. Karena memang sepanjang pengetahuan saya memang masa-masa itulah masa-masa yang mana kita tuh akan menemukan wanita lain yang lebih indah nanti gitu kan. Karena kita masih belum menetap di satu hati gitu. Masih ada di atas gunung kan, masih ada gunung lagi. Mungkin nanti Anda akan temukan wanita lain yang lebih indah gitu kan. Jadi intinya adalah nikmati pasangan itu, nikmati rasa suka itu, nikmati pengaguman itu ya, tapi hindari pacaran gitu kan. Nah, itu jadi ada masa mendapatkan indahnya, mendapatkan semangatnya, tapi Anda tidak terjerumus dalam pacarannya yang merugikan guys ya. Merugikan sekali. Anda bayangkan ya kalau Anda pacaran ya, lalu tentu pacaran itu kan tentu mau nggak mau Anda nggak mungkin pacaran di hutan gitu kan. Tentu aktivitas Anda akan terlihat oleh orang lain. Nah, orang-orang muslim ya, saudara-saudara kita yang muslim lainnya itu tentu ada orang yang saat dalam beragama. Kalau dia melihat kemungkaran depan dia, melihat kemaksiatan itu, dia harus ubah dengan tangan atau kekuasaan, minimal dengan lisan. Kalau nggak sanggup dalam hati. Itu kan jadi Anda tuh membuat beban kepada saudara kita punya muslim lainnya. Jadi itu dulu saya tidak tahu guys, karena dulu saya belum mengkaji sampai situ gitu kan. Nah, jadi kalau para remaja ini tahu ya, ketika mereka pacaran itu mereka membuat beban di kalangan kaum muslimin lainnya gitu kan. Nah, mungkin Anda berpikir ada yang nomor pertama ini kolot gitu ya, silakan. Kalau Anda pikir kolot berarti Anda tidak mengerti syariat gitu. Karena kita tidak membolehkan pacaran gitu. Pacaran itu adalah suatu bagian dari maksiat gitu kan, karena mengarah kepada zina gitu. Ini mah zina mata gitu kan, karena Anda pasti karena berdua-duaan kaum murim kan, yang ketiga adalah setan gitu kan. Jadi setan itu akan berusaha menggoda kita, dan itu berarti Anda memudahkan tugas setan untuk menggoda kita. Jadi ketika makanya saya tuh menghindari guys tempat-tempat seperti mall, tempat-tempat yang saya takutkan di situ nanti akan ada wanita-wanita yang tidak tertutup dengan baik auratnya gitu. Itu saya hindari. Saya nggak mau mengotori pikiran saya dengan hal seperti itu gitu kan. Saya akan berusaha untuk menjauhkan dari situ gitu. Jadi meskipun ada mungkin sumber lain yang bisa kita hindari, tapi minimal sebisa mungkin kita hindari gitu. Udahlah capek-capek ke mallnya atau kemana, tapi kita berpotensi itu menemui hal seperti itu gitu. Jadi bagus kita di rumah ya kan, mengerjakan atau mengerjakan hal-hal dan memfokuskan diri kita pada hal-hal yang positif dan demi masa depan gitu. Jadi itulah poin yang mau saya sampaikan gitu. Jadi yang dilakukan remaja sekarang adalah lebih baik Anda cukup mengagumi seorang wanita, menyukainya, mengagumi, pengen lebih tahu banyak tentang dia, memperhatikan dia, mengagumi keindahannya, diam-diam gitu atau terang-terangan. Masa tuh jangan sampai tahap pacaran dah, enggak, jangan sampai tahap pacaran ya. Nanti ada pacarnya kapan? Setelah Anda menikah gitu. Nah, itu baru indah. Karena menikah tuh Anda enak gitu. Kalau pacaran setelah menikah tuh enak. Itu adalah istri sah Anda atau pasangan sah Anda. Anda bisa melakukan hal yang Anda mau tanpa ada dosa, dan itu adalah nyaman gitu kan, karena memang sah dan halal gitu dalam Islam gitu guys. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan sekarang ya. Bagaimana kalau kita tuh sebaiknya cukup mengagumi seorang wanita ya, ketika Anda belum nikah ya, cukup mengagumi, menyukai, memikirkan tanpa harus pacaran dengannya gitu. Di pacarnya setelah nikah. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.